Ya, selamat pagi pemirsa. Masih di Chatterbox in Depth tentang paradoks pendidikan di negara kita Indonesia. Ini bagian yang kelima, teman-teman. Terlepas dari fakta dan realita bahwa generasi sekarang ini adalah generasi yang berbeda dengan generasi saya aja deh, misalkan. Ya, sebenarnya pendidikan itu nggak melihat generasinya apa, teman-teman. Mau baby boomer, mau Gen Y, mau baby boomer, Gen X, generasi milenial atau Gen Y seperti saya, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, ya. Sebenarnya pendidikan itu gak memandang generasi. It's a universal language. Itu hal yang sangat universal, ya. Itu yang harus Anda tahu. Oke. Nah, sekarang begini. Kalau saya boleh beritahu Anda, ya, kalau saya boleh dengan sangat hormat memberitahu Anda, ya, terlepas dari generasi sekarang ini, mentalnya mau dibilang cupu, snowflake, strawberry atau apa, itu sebenarnya kita yang buat, ya. Generasi sekarang ini bagaimana generasi sebelumnya. Kan saya selalu bilang, anak itu adalah bagaimana orang tuanya. Kalau kenapa anak-anak seperti dibilang sama Flo teman saya atau Sari, ya, harus digini gitu ya, karena memang orang tuanya, maaf kata, seperti yang saya bilang semalam, sekolah sekarang ini bukan lagi sebuah institusi pendidikan yang amat dihormati, tapi turun kastanya, turun marwahnya. Tidak lebih dari sekedar yang saya bilang semalam, apa? Daycare, tempat penitipan anak. Kalau di daycare, Anda coba main-mainlah ke daycare. Dan di situ Anda, nggak apa-apa, Anda main aja ke daycare. Ya, seakan-akan Anda adalah orang yang, ya, punya anak. 4 momen ya. Seakan-akan Anda adalah orang yang punya anak. Nggak apa-apa Anda spend berapa lama di sana, di daycare. Dan di sana Anda akan lihat, ya, apa persamaan daycare, tempat penitipan anak, dengan sekolah sekarang ini. Anda akan buktikan omongan saya. Dan Anda akan percaya omongan saya adalah terbukti. Bukan benar, enggak, tapi terbukti. Dan teruji. Karena saya punya pengalaman. Saya sangat punya pengalaman di bidang itu. Ya. Coba Anda bayangkan, ketika saya hanya sekedar, ya, meminta. Ini lagi-lagi saya ungkit pengalaman minggu lalu nih di Penabur Sentul. Kan di sana ada program yayasan, ya, namanya Family Ministry, ya. Saya yang walaupun beragama Islam dan berbeda keyakinan, berbeda agama dengan orang sana, tapi kenapa saya tetap encourage mereka untuk mengikutinya? Karena memang itu amanah dari yayasan. Dan saya sangat hormat itu, ya.
Tapi saya encourage-nya dengan cara saya. Tapi kenapa kok saya dibilang kasar? Ini yang sampai hari ini saya masih bingung. Sampai-sampai diwanti-wanti. Gue sampai wanti-wanti sama si Flo. Lu tuh ngomong sama orang yang dewasa, cuy. Bukan anak-anak. Bukan anak kecil. Lo gak perlu ngomong seperti itu. Gue bukan anak kecil lagi. Tapi karena gue pada dasarnya gak mau debat sama doi, ya udahlah. Karena percuma cuy, debat dengan orang seperti itu. Itu sama aja kayak para apologet pembela agama Islam yang begitu pusing menghadapi Polikarpus dari kalangan Oten yang selalu ngotot gitu loh. Ketika ditanya jawabannya malah kemana-mana. Jadi kalau gua bilang kayak gini, lanjut aja ya. Aku tuh sebenarnya melihat kehancuran dari anak-anak Indonesia itu sebenarnya udah di depan mata dan udah terjadi, teman-teman. Kenapa? Satu, sekolah turun meruah menjadi tidak lebih dari sekedar daycare. Ya. Yang kedua, ketika anak pulang dari sekolah, mereka tidak ada waktu untuk sekedar berinteraksi dengan orang tuanya. Kalaupun ada, itu pun hanya di Sabtu dan Minggu. Kalaupun ada waktu di hari itu. Kalaupun ada. Kenapa saya katakan kalaupun ada? Zaman sekarang kita gak bisa bantah. Apa yang saya pegang ini membuat yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Ya, apa yang saya pegang dengan tangan kanan saya, yang saya pakai buat rekam ini, itu membuat waktu itu jadi terasa seperti itu. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Ya, itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah sekarang ini. Ya, makanya saya bilang kalau ada waktu. Orang tuanya mungkin Sabtu Minggu mau istirahat kan udah capek ya, Senin sampai Jumat kerja atau ibunya kerja rumah dan seterusnya ya. Mereka juga punya perlu waktu untuk yang dirinya sendiri. Tapi lupa mereka juga punya tanggung jawab, ada anak. Nah, jadi seakan-akan orang tua dan anak itu di-disconnect melalui apa yang saya pegang dengan tangan kanan saya ini. Jadi disconnected. Ya. Coba Anda bayangin. Saya harus ngomong dengan kencang ketika saya tanya ke anak-anak penabur Sentul minggu lalu ya. Kenapa kamu tidak lakukan itu? Family ministry. Oh katanya orang tuanya sibuk. Saya bilang, saya tegas ngomong. Tapi mereka punya waktu luang kan? They have spare time, right? When they have a spare time, use it. Sesibuk-sibuknya kita juga pasti punya spare time. Saya selalu ngomong seperti itu. Ya, kok malah dibilang out of topic? Ini kan kocluk. Ya, ini kan kocluk. Saya hanya ngebantu menyampaikan, kok malah dibilang out of topic. Ini kan lucu. Lucu dan kocak sebenarnya. Ya. Tapi ya begitu teman-teman. Ya. Ketika
kita dorong sesuatu yang benar, yang baik, yang bagus gitu ya, pasti akan ada aja tuh resistensi di mana-mana. Akan ada resistensi, teman-teman. Tidak mungkin tidak ada yang namanya resistensi. Pasti ada, teman-teman. Ada yang namanya resistensi, penolakan, perlawanan. Tidak ada yang namanya resistensi. Pasti ada. Ya. Saya begini, teman-teman. Untunglah hari Jumat besok adalah suasana yang lebih menyenangkan buat saya. Saya sudah lihat materinya, saya sudah lihat topiknya, ya itu gue banget lah. Dan ini sesuai dengan style saya. Masalah saya tunjuk-tunjuk gini kan ya memang bawaan saya. Memang itu spontan aja. Kok malah dibilang gak nyaman? Kok malah dibilang segala macam? Itulah ya. Makanya saya bilang ini adalah buah si malakama gitu loh. Kita mau membuat anak itu menjadi lebih enjoy untuk hidup di masa yang akan datang. Kita mau memperkokohkan lagi kerangka dan pondasi dari anak, ya. Kok malah jadi begini? Kok malah jadi disalahkan? Jadi ya udahlah, ya. Jadi mohon maaf kata nih. Bukan hanya sekedar apa ya, notulen guru atau pendidik di zaman sekarang itu, notulen dicatat nih, oh saya nanti segala macam. Tapi bukan caregiver masih mending ya, tapi ya benar sih, tidak lebih dari sekedar caregiver yang di daycare itu, tidak lebih dari sekedar caregiver. Coba bayangin. Saya bisa ngomong sefrontal ini loh. Tidak lebih dari sekedar caregiver yang ada di daycare itu. Ya. Tidak lebih dari sekedar apa ya? Neni. Tau neni kan? Neni. Jadi guru di sekolah-sekolah sekarang turun meruahnya tidak lebih dari sekedar nenis, teman-teman. Anda boleh cari deh neni artinya apa di kamus atau di Google, tinggal cari. Ya. Anda boleh cari. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya punya pengalaman dan merasakan itu. Dan saya menyaksikan first hand. Ya, bahwa guru-guru di sekolah-sekolah Indonesia masa sekarang itu tidak lebih dari seorang nenis. Jadi saya bilang semalam, apapun status sekolahnya, selama masih kaku dengan administrative centered system, kaku harus stick dengan materi, kaku dengan segala macam dan seterusnya, nggak ada dorongan untuk anak itu untuk berkembang, mengasah kreativitasnya dan seterusnya. Tapi masih stick di situ-situ aja. Maaf kata ya, saya bilang ya lo membuat anak-anakmu itu tertinggal oleh perkembangan zaman. Ingat yang di depanmu, saya bilang ingat yang di depanmu itu adalah manusia, bukan robot, bukan mesin. Yang bisa lu program, lu tinggal aktifin, lu tinggal kasih tas bla 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 terus lu tinggal. Bukan begitu. Tapi itulah makanya kita ini perlu urun rembuk lagi, membuat satu kurikulum yang
yang berpusat kepada peserta didik atau student-centered curriculum atau student-centered educational system. Ya, tapi ingat teman-teman, tetap berbasis dan berpedoman kepada pendidikan karakter. Ya. Demikian, terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat aktivitas, dan sampai jumpa.